Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajir Mahardika dengan NRP 130118063. Di sini saya bersama teman saya Lutfiko akan mempresentasikan tentang India Reebok. Di sini pertama saya akan menjelaskan sejarah Reebok. Reebok sendiri didirikan pada tahun 1890, didirikan oleh J.W. Foster yang dimana dia membuat dan menjual sepatu untuk berlari setiap hari di desa kecil bernama Holcombe Brook. Berdiri pada tahun 1895 dengan nama J.W. Foster and Son di Bolton, Lancashire, Inggris. Pada tahun 2005 berganti nama menjadi Reebok dan beroperasi sebagai subsidiary dari Adidas sejak 2005. Sejarah Reebok di India sendiri yaitu di mana pakaian olahraga di India mempunyai segmen tersendiri di mana produsen, sponsor, pemain atau atlet mempunyai peran penting bagi pasar. Dengan seiring pendapatan per kapita meningkat, gaya hidup dan kesadaran kesehatan menjadi alasan warga di India untuk membeli pakaian olahraga. Di India sendiri mempunyai 4 market besar, yaitu di mana ada Adidas, Nike, dan Puma, dan Reebok itu sendiri yang mendominasi pasar, yang dimana Puma menjadi pendatang terakhir di negara India yang mendominasi pasar tersebut. Marketing yang dilakukan oleh Reebok yaitu diantara lain sosial media, jelas mengikuti tren zaman sekarang, yaitu dimana memiliki website resmi Reebok yaitu dimana www.reebok.com kalau nggak salah. Setelah itu ada sosial medianya, Instagram, Twitter, Facebook, dan mungkin yang baru-baru ini ada juga TikTok. Dan yang ketiga adalah aplikasi kiper-kiper, yaitu yang dimana aplikasi yang digunakan atau diciptakan oleh produsen Reebok sendiri untuk bagaimana mengatur tempo untuk berjalan kaki, mendeteksi detak jantung dan lain-lain, dan masih banyak hal, dan juga bisa menjadwalkan kapan kita untuk lari, untuk jalan kaki, untuk aktivitas olahraga lainnya. Salam sejahtera untuk dosen dan teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Lutfiko dengan NRP 130119007. Saya akan melanjutkan presentasi dari partner saya. Kita telah mengetahui bahwa Reebok memiliki pengaruh signifikan dalam industri footwear di India, yaitu sebesar 46% market share yang dimiliki oleh Reebok dan diikuti oleh perusahaan induknya yaitu Adidas sebesar 21%, serta pesaing-pesaing besar lainnya seperti Puma, Nike, dan brand kecil lainnya. Namun perlu diketahui bahwa market share yang dimiliki oleh Reebok dapat sewaktu-waktu berubah secara volatile tergantung dari perkembangan perusahaan Reebok maupun perusahaan kompetitornya. Adapun analisis yang dilakukan yaitu Porter's 5 Force Analysis pada Reebok di industri footwear India. Yang pertama adalah bargaining power of buyer yang menempati posisi medium dikarenakan beberapa faktor, yaitu rendahnya biaya untuk berpindah pada produk lain sejenis dan permintaan yang besar terhadap footwear di India. Yang kedua adalah competition rivalry yang menempati posisi high dikarenakan kompetitornya hanya beberapa, namun pada dasarnya mereka adalah perusahaan besar. Ketiga adalah bargaining power of supplier yang menempati posisi low dikarenakan perusahaan Reebok telah menjalin kerjasama dengan berbagai supplier, tentunya untuk mendapatkan harga yang bersahabat. Keempat, trade of substitutes, dan yang kelima adalah trade of new entrants yang berada di posisi medium juga. Adapun masalah yang dapat diidentifikasi yaitu persaingan yang semakin ketat dari kompetitor besar lainnya, yaitu Puma atau Nike maupun kompetitor yang menjual produk counterfeit atau produk KW. Karena seperti yang kita ketahui, permintaan akan barang KW juga tinggi pada India. Cepat atau lambat, hal ini akan mengancam eksistensi dari Reebok dan berpotensi untuk menurunkan market share yang dimiliki oleh Reebok pada industri footwear di India. Oleh karena itu, Reebok membuat inovasi atau strategi bisnis model yang untuk mengatasi masalah ini. Strategi yang pertama adalah mengubah bisnis model dari product centric ke service centric atau customer value model, yang artinya perusahaan Reebok akan berfokus pada apa yang dibutuhkan konsumen dan apa yang diterima oleh konsumen, sehingga konsumen lebih puas serta berfokus pada segmen pasar tertentu agar lebih dapat mengetahui secara spesifik apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen.
Reebok sendiri berfokus pada segmen pasar milenial menengah ke atas, yaitu para atlet dan fitness style. Strategi kedua adalah dengan meningkatkan social media marketing atau yang disingkat sebagai SMM. Kita telah mengetahui bahwa marketing dengan cara tradisional yang seperti yang dijelaskan oleh partner saya, yaitu memasang iklan di televisi dan surat kabar, terbukti tidak efektif di zaman sekarang. Dikarenakan sebagian besar masyarakat yang notabene adalah milenial menghabiskan waktunya di sosial media. Reebok menggunakan social media marketing dengan menjalin kerjasama dengan berbagai partner. Salah satunya adalah CrossFit yang merupakan akun fitness dan olahraga. Hal ini tentunya meningkatkan brand image Reebok. Reebok juga mengorganisir acara yang berfokus pada konsumen sebagai bentuk dari marketingnya. Sebagai contoh, Reebok Spartan Race dan lain sebagainya. Dalam kata lain, Reebok menggunakan konsumennya sendiri sebagai brand ambassador dalam sosial media marketingnya. Kami menyimpulkan bahwa di tengah ketatnya persaingan dalam industri footwear di India, Reebok memiliki dua strategi untuk mempertahankan competitive advantage-nya sebagai market leader. Yang pertama adalah mengubah bisnis modelnya ke customer value model, serta meningkatkan social media marketing melalui customer sebagai brand ambassador-nya sendiri. Sekian presentasi kami, terima kasih.